Kang, tadi saya udah muter-muter di Purwakarta juga nih. Banyak patung-patung nih di Purwakarta. Dan ini juga salah satu patung yang kita lihat di Taman Pancawarna. Sebenarnya makna patung ini bagaimana ya? Ya, patung itu bukan hanya di Purwakarta, di Jakarta patungnya tinggi-tinggi. Dari mulai patung Patani, patung Sudirman, patung Pancoran. Kemudian di daerah lain juga hampir semua daerah banyak patungnya. Tetapi kebetulan Purwakarta menjadi sangat luar biasa sorotan terhadap patungnya. Karena patungnya dihubungkan dengan politik. Jadi sudut pandangnya sebenarnya bukan sudut pandang patung, sudut pandang politik. Inkonsistensi terhadap patung. Ini saya cerita, ini kan patungnya Siliwangi. Ya, dalam mitologi masyarakat Sunda itu, Prabu Siliwangi itu tidak meninggal. Dia pergi ke hutan, kemudian berubah jadi patung gitu loh. Moksa dan sejenisnya. Itu kan namanya juga mitologi. Nah, patung ini bukan hanya di Purwakarta, di Kodam 3 Siliwangi juga patungnya Siliwangi. Di Kodim-Kodim dan di Koramil-Koramil juga ada. Sampai terakhir ada patung konservasi di Sewu. Dan kita ganti dengan patung yang lebih baik. Polda juga punya patung Lodaya. Sebenarnya nggak ada problem. Apa sih masalahnya dengan patung? Hanya secara kebetulan mungkin ngangkat isu saya dari pembangunan susah, dari pelayanan publik juga baik. Kan susah nyarinya, udah deh isunya patung aja deh, kan gitu. Biasa kan ikon-ikon politik kan biasa. Nah ini Kang, jadi larinya ini kan yang orang mengatakan bahwa Kang Deddy ini Sunda Wiwitan nih. Loh, kalau saya Sunda Wiwitan karena patung Siliwangi berarti Kodam Sunda Wiwitan juga. Koramil Sunda Wiwitan juga, kan gitu loh. Sunda Wiwitan itu kan sistem nilai ajaran kebudayaan yang hidup di tanah Sunda sejak Sunda dihuni oleh manusia. Kemudian mereka memiliki metodologi pengelolaan lingkungan. Jadi Sunda Wiwitan itu ilmu tentang pengelolaan alam Sunda. Ilmu tentang sistem sosial alam Sunda. Yang itu menjadi keyakinan masyarakat Sunda yang dahulu gitu loh. Nah, kalau misalnya ilmu bagaimana mengelola air, ilmu bagaimana mengelola areal pesawahan, ilmu bagaimana mengelola areal penataan lingkungan, pemukiman, hubungan sosial masyarakat, kemudian memahami alam ini adalah titipan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia tidak boleh eksploitatif, hidup harus saling memberi. Terus apakah itu ajaran yang sesat? Nah, banyak memang penganut Sunda Wiwitan yang tidak masuk dalam kaidah ajaran Islam formal. Artinya kayak saya, gitu kan, mengikuti rukun Islam dan rukun iman. Mereka tetap pada keyakinannya. Ya nggak apa-apa, itu kan hak mereka, gitu loh. Tetapi dari sisi mereka merawat alam, mereka melawat lingkungan, mereka sayang pada sesama, mereka begitu tidak ada sifat serakah dalam dirinya, di mana pengelolaan tanah pun tidak diakui oleh milik pribadi, karena kepemilikannya kepemilikan sosial dan alam bersifat titipan, ngambil tidak boleh terlalu banyak. Menurut saya dari sisi perilaku tabiat hidup malah kita harus bercontoh pada mereka. Cuman mereka kelemahannya tidak bersyahadat seperti kita, gitu kan? Tidak sholat seperti kita, gitu kan? Tidak berzakat formal seperti kita. Kalau memberinya kan dalam setiap saat mereka, gitu kan? Kemudian tidak berpuasa formal seperti kita yang 30 hari bulan Ramadan, mereka mungkin lebih sering mereka berpuasa dan tidak berhaji seperti kita. Itu aja persoalannya. Tetapi dari sisi aspek ajaran sosialnya harus dihormati. Ajaran spiritualitasnya memang berbeda dengan kita. Ya nggak apa-apa. Tapi mungkin itu juga Kang yang membuat Purwakarta menjadi kota yang dianggap sangat toleran. Oleh PBB bahkan jadi contoh gitu. Betul. Kan begini, bahwa keyakinan terhadap ketuhanan itu kan di dalam. Iman itu kan di hati. Yang dinilai itu kan bukan iman yang di hatinya. Yang dinilai adalah amal soleh perbuatannya, kesehariannya. Nah, saya memandang bahwa asasi-asasi yang bersifat private ketuhanan merupakan hak setiap individu untuk menjalankan. Nah, maka harus saling menghormati gitu loh. Orang pergi beribadah di masjid harus dihormati. Pergi beribadah ke gereja harus dihormati. Pergi ibadah di pura harus dihormati. Pergi ibadah di vihara harus dihormati. Nah, Kang Deddy untuk melakukan penerapan toleransi itu di Purwakarta gimana Kang? Ya, prinsip dasar adalah pemerintah harus hadir,
pada setiap kegiatan aktivitas publik manusia, warganya, yang berhubungan dengan keyakinan yang dimilikinya. Tidak boleh ada yang menghalang-halangi. Masanya misalnya orang Kristen, dia mau bertemu dengan Tuhannya, nggak boleh. Jadi di Purwakarta nggak ada kasus-kasus? Enggak, sampai sekarang bisa berjalan dengan efektif. Dan seluruh kasus intoleransi itu sebenarnya menurut saya intinya bukan di intoleransinya. Intinya adalah di persoalan keadilan. Gitu loh. Keadilan ya. Keadilan pengelolaan ekonomi, keadilan sosial, sifat-sifat yang individualistik, melahirkan kecurigaan orang dan kekhawatiran orang terhadap dominasi satu kelompok. Dominasi ke satu kelompok ini kadang-kadang secara kebetulan memiliki perbedaan agama. Sehingga landasan agama itu dijadikan dasar untuk melakukan penyerangan, penghadangan terhadap dominasi. Kalau rasa adilnya tercipta pada sebuah masyarakat, pemerintahnya membangun keadilan sosial secara utuh, intoleransi juga akan hilang kok. Oh itu ya, jadi keadilan ini keadilan dulu dong. Masyarakat was-was itu kan biasanya masyarakat yang serba kekurangan. Masalah perut juga kalau gitu ujung-ujungnya. Gitu. Nah, kali ini kita tahu juga bahwa Jawa Barat ini kan dikatakan sebagai provinsi yang intoleran. Ya sebenarnya orang Sunda, Jawa Barat itu kan orang Sunda, ya kan, Sunda Kulon, Sunda Priangan, kemudian Jawa Cirebon, kemudian Betawi. Dari seluruh masyarakat ini semuanya toleran, semuanya toleran. Nah kemudian yang sering intoleransi itu siapa sih? Yang bertengkar intoleransi di Jawa Barat itu adalah rata-rata adalah kaum urban dan migran yang kadang-kadang terlalu kukuh pada pendiriannya masing-masing. Jadi sebenarnya pendatang juga atau gimana, Kak? Ya iya, pendatang. Kebanyakan, lu coba lihat ya, yang bertengkar-tengkar pendatang deh. Nah orang Sunda ini secara umum itu kebanyakan diam. Akibat kebanyakan diam, dianggap tidak ada suaranya. Padahal mereka itu sangat toleran karena tidak ngomong, akhirnya dianggap yang intolerannya lebih banyak ngomong pada sedikit. Seharusnya yang tolerannya ngomong juga, biar yang toleran itu lebih banyak daripada intoleran. Ini yang tolerannya diam, yang intolerannya ngomong. Jadi yang intolerannya ngomong terus ya? Ngomong dan bergerak. Sementara yang tolerannya diam. Nah, itu orang Sunda itu banyak diam. Tapi kan gini juga ya, kita tahu bahwa sedikit-sedikit kalau ada kejadian di Jakarta, pasti orang larinya ke Jawa Barat nih cari masanya. Ya, secara kebetulan kan Jakarta berbatasan dengan Jawa Barat, dengan Bekasi, dengan Depok gitu kan, dengan Bogor. Nah, secara kebetulan juga dari sisi kultur kan mereka menjadi multikultur, serta mengalami kegalauan kultur. Kegalauan kultur itu berubah dari masyarakat tradisi ke masyarakat metropolis itu, dengan berubahnya tata kelola rumah, tata kelola pemukiman, tata kelola lingkungan. Nah, ini yang dimaksud adalah tata kelola pemukiman RT RW dan RUTR-nya itu tidak berjalan secara efektif. Desain-desain bentuk rumahnya menjadi asing. Akibat desain bentuk rumahnya menjadi asing, desain lingkungannya asing, para penghuninya itu juga merasa kurang memiliki persenyawaan dengan habitat lingkungan. Akibat tidak ada persenyawaan dengan habitat lingkungan, seringkali galau. Nah, orang galau itu biasanya selalu mencari tren baru. Jadi kalau trennya lagi ini ya dia ikut ini, gitu ya? Trennya lagi ini ikut ini, itulah masyarakat galau. Bagaimana agar masyarakatnya tidak kebalau? Dikembalikan pembangunan pada habitat dan kebutuhan publiknya. Toh orang-orang kampung tidak ada yang galau. Sebenarnya begitu sih ya. Sederhana. Nah ini Kang, baru kita kan tahu bahwa ini sumbang sih teman-teman saudara kita Sunda ini kan banyak banget sebenarnya untuk pembangunan di Indonesia. Nggak hanya di Indonesia, saya lihat juga di Malaysia juga rata-rata pekerja-pekerja bangunan itu orang Sunda loh. Nah, ini yang orang Sunda itu punya keahlian, itu paling kuat di bangunan. Ini ahli-ahli profil yang begini, itu yang ngerjain istana itu orang Purwakarta, orang Tajur Sindang. Yang kerja di Pemprov DKI, itu banyakan yang ahli profilnya yang paling baik, itu orang Purwakarta. Dia memang ahli di bidang itu. Nah, yang menjadi problem kita hari ini adalah negara terlambat di dalam mengembangkan kembali potensi publik. Karena pendidikannya tidak memiliki relevansi dengan keahlian publiknya. Bagi saya misalnya orang yang ahli profil, ahli tukang tembok, ahli tukang aduk, harusnya di sekolahnya diajarin bagaimana saya mengembangkan pendidikan vokasional itu. Yang dimana seminggu sekali anak-anak boleh mendampingi orang tuanya bekerja untuk apa? Transfer teknologi. Nah, tinggal bagaimana kapasitas personalitinya ditingkatkan, kemampuan berbahasanya ditingkatkan, kemampuan pergaulannya ditingkatkan, sehingga mereka menjadi tenaga ahli profesional yang nanti mahal mengerjakan pekerjaannya. Jangan-jangan yang bangun Borobudur orang Purwakarta? Iya, bisa jadi.
Karena kan di Jawa kan Nah, banyak. Saya kan baru pulang umroh ya. Ah. Saya baru pulang umroh. Itu ternyata pemerintahan Saudi Arabia merubah branding pembangunannya. Pembangunan hotelnya itu milik Jepara. Menggunakan kayu-kayu ukir, menggunakan lukisan-lukisan bunga, profil-profil di Masjidil Haram juga sangat mendunia ya. Artinya mengambil konsep Eropa, mengambil konsep Asia. Saudi Arabia itu aja pembangunannya sudah di-manage, itu memahami alam secara utuh. Kita ini pemilik alam yang indah dengan keanekaragaman keahlian publik. Kalau seluruhnya diperdayakan itu menjadi ikonik setiap daerah. Nah, dahsyat Indonesia ini. Ini saya ingin lagi lihat Kang yang lain taman kita di sini sekarang saya lihat makin banyak inspirasi yang bisa kita dapat dari kondisi yang Kang Dedi bangun. Hidup hanyalah sekejap saja, waktu hanyalah tinggal hitungan, senang sedih hanya ungkapan.